Apakah luar angkasa ada batasnya? Mengejutkannya, para ilmuwan memiliki jawaban yang berbeda. Kok bisa? Tidak ada jawaban pasti tentang batasan luar angkasa. Kenapa bisa begitu? Letak luar angkasa berada tepat di atas atmosfer dengan jumlah molekul yang lebih sedikit dan banyak ruang kosong di antaranya. Berbagai macam benda-benda langit dapat kita lihat di luar angkasa. Hal pertama yang akan terlihat saat kalian menjelajahi luar angkasa, yaitu planet-planet yang mengorbit matahari dengan asteroidnya masing-masing. Selain itu, kalian juga akan menemukan banyak bintang. Untuk dapat mengarungi luar angkasa yang sangat luas, kita harus menempuh jutaan triliun mil jarak. Para astronom bisa memantau banyaknya galaksi luar angkasa yang terus bergerak ke segala arah dengan menggunakan teleskop besar. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang dengan maju. Umat manusia pun terus melahirkan ilmuwan-ilmuwan jenius dunia. Tapi sampai saat ini, ilmuwan belum menemukan jawaban pasti terkait batasan luar angkasa. Masing-masing dari mereka memiliki jawaban berbeda. Jawaban tersebut dapat diperoleh jika kita mengarungi berbagai galaksi ke segala penjuru. Namun hal itu mustahil karena akan memakan waktu yang sangat lama. Pada video kali ini, kita akan menguraikan pendapat beberapa ilmuwan tentang batasan luar angkasa. Apakah alam semesta memang ada batasnya, atau malah tidak ada sama sekali? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Luar angkasa tercipta begitu saja. Mengutip situs Space, luar angkasa biasa dibayangkan sebagai bola raksasa yang dipenuhi bintang, galaksi, dan berbagai objek angkasa lainnya. Namun luar angkasa tidak memerlukan pemikiran seperti itu dalam eksistensinya. Luar angkasa tercipta begitu saja, bahkan tidak ada yang tahu pasti berapa usianya. Ini adalah menurut pendapat sebagian ilmuwan sains. Memang para ilmuwan berbicara berdasarkan keilmuan mereka. Memang ilmuwan melahirkan teori, hipotesa, dan pendapat mereka berdasarkan penelitian dan perhitungan matematika. Berbeda dengan kaum agamawan yang mereka berbicara berdasarkan keyakinan mereka tentang kebenaran petunjuk dari kitab suci yang mereka yakini itu, tentang petunjuk alam semesta yang tercantum di dalamnya. Kitab suci mengatakan bahwa alam semesta itu diciptakan dan diatur seluruh sistem dan pergerakannya oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Ahli kosmologi bahkan tidak yakin apakah alam semesta itu sangat besar atau hanya sekedar besar. Saat ini, para astronom melakukan pengamatan dan pengukuran kelengkungan alam semesta. Dan hasilnya menunjukkan bahwa luar angkasa hampir rata secara sempurna. Mungkin kalian akan berpikiran alam semesta tidak terbatas, namun ternyata tidak sesederhana itu. Tetapi, jika memang luar angkasa terbatas, bukan berarti luar angkasa memiliki bagian tepi atau luar. Bisa jadi alam semesta memiliki permukaan 3 dimensi yang tertanam dalam konstruksi multidimensi yang lebih besar. Dilansir dari laman Swindar University of Technology, beberapa ilmuwan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang bervariasi. Yang pertama, Sarah Webb. Sarah Webb mempercayai awal mula terciptanya luar angkasa dari teori dentuman besar. Berdasarkan pengamatannya selama ini, luar angkasa selalu bergerak dan meluas ke segala arah. Luar angkasa memiliki ukuran sebesar 46 miliar tahun cahaya. Semakin meluasnya luar angkasa, maka itu menjadikan luar angkasa tidak terbatas. Yang kedua, Tanya Hill. Dia adalah seorang ilmuwan University of Melbourne. Tanya mengiyakan pertanyaan tersebut. Menurutnya, luar angkasa memiliki batas karena alam semesta yang kita amati sifatnya terbatas dan tidak selamanya. Luar angkasa terus meluas hingga 46 miliar tahun cahaya. Luar angkasa yang dapat kita amati berpusat pada kita. Lain halnya dengan luar angkasa yang diamati oleh alien
dari galaksi yang jauh, mereka juga memiliki luar angkasa versinya sendiri. Meski ada tumpang tindih, pasti mereka akan melihat wilayah yang tidak dapat kita lihat, begitupun dengan kita. Menurut Tanya, luar angkasa memiliki berbagai cara untuk bisa melengkung, namun kita hidup di wilayah dan ruang yang datar. Yang ketiga, Kevin Orman Rossiter, ilmuwan University of Melbourne. Lain halnya dengan Kevin Orman, ia menilai bahwa luar angkasa tidak memiliki batas. Menurutnya luar angkasa tidak ada habisnya. Namun Kevin memaparkan bahwa jawaban ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dibutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk memastikan bahwa ruang angkasa tidak memiliki batas. Penelitian semacam itu akan sangat sulit terlaksana. Selain membutuhkan banyak waktu, tentu dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Yang keempat, Sam Barron, ilmuwan Australian Catholic University. Sam Barron mengatakan luar angkasa memiliki batas. Menurutnya luar angkasa memiliki batasan dan ujungnya. Namun hal ini tetap tidak bisa dibuktikan karena lagi-lagi memerlukan penelitian yang mendalam. Ekspansi luar angkasa sering disebut para ilmuwan sebagai energi gelap. Pada tahun 2021 mereka menemukan alam semesta tumbuh 80% lebih cepat. Jadi berdasarkan pemaparan para ilmuwan, dapat disimpulkan kalau jawaban dari pertanyaan tentang batasan luar angkasa tidak dapat terjawab secara pasti selama tidak ada penelitian. Sayangnya penelitian tersebut terbilang mustahil karena membutuhkan waktu ratusan hingga jutaan tahun lamanya. Alhasil, untuk menjawab pertanyaan tentang batasan luar angkasa, sampai saat ini pun tidak ada ilmuwan yang sepakat untuk sebuah jawaban yang meyakinkan. Tidak ada jawaban yang pasti tentang batasan alam semesta atau luar angkasa. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmuwan pun berbeda pendapat mengenai masalah ini. Di dalam beberapa artikel, pernah saya temukan bahwa ada kalimat yang berbunyi ujung alam semesta. Tapi ternyata mereka menambahkan keterangan ujung alam semesta yang dimaksud ini adalah ujung alam semesta yang dapat diamati. Yang lebih gila lagi adalah pendapat yang mengatakan bahwa ujung alam semesta adalah batas dari alam semesta kita. Karena di sebelah alam semesta kita ini ada alam semesta lain yang jumlahnya hampir tak terbatas, atau yang disebut dengan multiverse atau dunia paralel, yang merupakan kembaran dari alam semesta kita. Nah, pembahasan mengenai dunia paralel ini pun ramai dibincangkan, bahkan menjadi ide dalam pembuatan film-film fiksi ilmiah seperti Spider-Man, Dr. Strange, dan sebagainya. Tapi alam semesta kita ini saja sudah teramat luas. Mungkinkah ada alam semesta lain seperti alam semesta kita dengan jumlah yang tak terhingga? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini karena kami akan selalu menyajikan video menarik lainnya seputar sains dan astronomi. Dan bagi kalian yang memang hobi ilmu sains dan astronomi, kita bisa saling share di kolom komentar atau kolom komunitas. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan pencet loncengnya, agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila kami telah mengupload video baru nantinya.